Selamat datang di kuliah Statistika Industri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Zamal yang akan menjadi fasilitator pada kuliah ini. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik berkaitan dengan sekarang kita masuk ke bahasan bagaimana kalau misalnya tuh kalian tidak tertarik dengan rataan populasi. Kan tadi kita berbicara masalah estimasi ya, estimasi baik titik maupun estimasi yang sifatnya itu adalah selang. Di sini kan kalian ingin mengetahui berapa nilai parameter gitu dari suatu nilai statistik tertentu gitu ya. Berarti kalau misalnya kita memiliki populasi, kalian melakukan penyampelan, jadi sampel, di sini ada X bar, nah di sini ada mu, maka kalian ingin mencari tahu nilai X bar ini tuh dengan nilai mu tuh apakah nilai X bar ini tuh dia mendekati nilai mu-nya atau tidak gitu. Nah tapi kadang-kadang kalian tidak ingin tahu sih sebetulnya berapa nilai si confidence intervalnya gitu. Tapi yang ingin kalian ketahui adalah prediksi. Nah maksudnya prediksi itu apa gitu. Contoh, kita kembali ke kasus yang tadi saya bahas sama Wipra, masalah pengiriman. Oke. Nah, misalnya di sini kalian sudah melakukan proses sampling pengiriman untuk si cepat. Nah, setelah melakukan kalian proses, tentunya kalian sudah memberikan suatu argumen dan suatu kesimpulan, misalnya mu-nya tuh ada di rentang sekian gitu ya, rentang katakanlah X1, X2, dan kalian mendapatkan nilai si standar deviasinya Y1, Y2. Nah, tetapi di sini kalian sudah mendapatkan kesimpulan tersebut, kalian ingin cek. Nah, jadi selang prediksi itu kalian memprediksikan satu data ke depan gitu. Nah, misalnya kalian melakukan proses pengambilan data sebanyak 100. Nah, kalian melakukan sampling lagi data ke 101 itu dia berapa nilainya gitu. Sorry. Nah, itu yang dimaksud dengan selang prediksi gitu. Jadi kalian ingin mencari tahu data selanjutnya tuh nilainya berapa. Dari sisi misalnya rata-rata gitu ya. Atau dari sisi nilai datanya itu berapa. Nah, itu yang dimaksud dengan selang prediksi. Oke? Nah, maka di sini penjelasannya adalah selang kepercayaan dibuat untuk mengestimasi parameter populasi. Jadi kalian hanya ingin tahu ini aslinya rata-ratanya berapa. Tapi bagaimana kalau kita tadi tidak tertarik dengan rataan populasi, tapi kita tertarik pada nilai satu pengamatan selanjutnya gitu. Nah, itu contoh kita melakukan 100 kali sampel, kita curious, satu sampel selanjutnya tuh berapa nilainya gitu. Nah, untuk memperkirakan si single observation ini, kita melakukan proses yang disebut dengan interval prediksi. Nah, salah satu penggunaan contoh interval prediksi adalah untuk mendeteksi outlier. Jadi kalau misalnya kalian melakukan proses tadi sampling selama sebanyak 100 kali gitu ya. Nah, setelah proses samplingnya beres ya, kalian sudah bisa mengetahui prediksi ke depan tuh di rentang berapa. Nah, tapi kalau misalnya ada data ke 101 gitu ya, yang mana dia istilahnya itu di luar rentang prediksi ini, ya datanya outlier gitu. Berarti ini ada suatu kejadian aneh dari si sampelnya gitu, yang mana itu akan mengindikasikan sistem kalian tuh terjadi sesuatu. Oke, nah jadi jika sebuah pengamatan berada di luar selang prediksi yang dibangun dari sampel, nah, dan tidak mengandung pengamatan tersebut, jadi di sini datanya baru, maka pengamatan tersebut disebut outlier. Nah itu, jadi selang prediksi ini digunakan untuk kalian mengetahui atau memprediksi satu single observation ke depan gitu. Dan di sini penggunaannya adalah untuk kalian mendeteksi outlier. Nah, bagaimana cara untuk membuat selang prediksi?
Nah, di sini lihat, saya garis bawahi, untuk sebuah pengukuran berdistribusi normal, sekali lagi distribusinya harus normal, dengan mu tidak diketahui, dan tidak diketahui dan variansinya sigma kuadrat, berarti di sini variansinya kalian harus ketahui ya. Variansi populasi diketahui. Maka selang prediksi untuk satu observasi ke depan X0 adalah yang nilai X0 ini, dia harus berada di rentang ini. Jadi X bar plus minus ya, Z alfa per 2 sigma dikali 1 ditambah 1 per N. Nah, lihat perbedaan rumusnya di sini ada 1 tambah gitu. 1 tambah itu kan berarti 1 periode ke depan. Nah, ini yang dimaksud dengan tadi selang prediksi itu kalian melihat 1 periode ke depan. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini sekali lagi kalian lihat bahwa di sini distribusi normal dengan mu-nya tidak diketahui dan variansinya diketahui. Nah, ini contoh soalnya untuk selang prediksi. Di sini ada diketahui nilai Tufal, berdistribusi normal, dan simpangan baku 50. Silahkan untuk dikerjakan. Nah, di sini yang selanjutnya adalah batas toleransi. Jadi kalau misalnya tadi pada prediction interval atau interval prediksi, kita akan memperkirakan sebuah selang dengan yang menjadi analisisnya itu adalah satu observasi di masa yang akan mendatang. Nah, itu adalah proses analisis untuk prediction interval. Nah, tapi di batas toleransi, nah kita tuh tidak hanya tertarik pada satu pengamatan saja gitu. Tetapi batas-batas, nah yang kita tertarik adalah batas-batas di mana proporsi persentase dari seluruh observasi di masa yang akan datang akan mengambil nilai tertentu gitu, yang mana kita akan menggunakan batas limit toleransi. Nah, maksudnya itu apa? Maksudnya tuh gini, jadi kalau misalnya tadi prediction interval tuh hanya satu, dan kita punya batas bawah, batas atas, nah kalau batas toleransi di sini yang kita jadikan proses analisisnya itu adalah batas-batasnya gitu. Yang mana di sini kita akan menentukan suatu batas ya, di mana suatu batas ini tuh harus memiliki proporsi atau persentase, eee, bahwa seluruh observasi mendatang gitu ya, akan masuk pada batas ini. Oke. Nah, sekali lagi, kalau misalnya prediction interval hanya satu observasi dan, poin analisisnya adalah si observasi tersebut. Nah, kalau misalkan batas toleransi, kita ingin membuat suatu batas bawah dan batas atas. Nah, yang mana di masa akan mendatang gitu ya, seluruh observasi di masa akan mendatang, sekali lagi seluruh observasi ya. Nah, seluruh observasi di masa yang akan mendatang, itu akan teramati dan juga dia akan memiliki nilai pada batas ini gitu. Jadi di sini, poin analisisnya bukan hanya satu satu, nilai aja, tapi semua nilai di masa yang akan mendatang. Nah, nilai yang di masa akan mendatang ini dia akan masuk ke batas toleransi ini. Nah, yang mana di sini kita definisikan X bar plus minus KS, oke? Yang mana K ini ditentukan sedemikian sehingga kita memiliki keyakinan 1min gamma% bahwa 1min alpha% populasi akan berada pada selang ini. Nah, sekali lagi di sini kita memiliki keyakinan sekian persen bahwa 1min alpha% populasi akan berada dalam selang. Jadi kalau misalnya kita melakukan proses katakanlah gitu ya, kita melakukan proses 100 kali penyempelan yang pertama. Nah, kalian melakukan proses lagi penyempelan yang kedua sebanyak 100 kali. Nah, yang pertama nih, di sini kan ada 2 term. Term yang pertama di sini kita memiliki keyakinan sebesar 1min gamma%
bahwa 1 min alfa persen populasi akan berada di selang ini. Yang dimaksud dengan 1 min alfa persen berarti dalam 100 kali N ini, nah kalau misalnya alfanya tuh 5% gitu ya, berarti 95% data ada dalam selang. Oke? Itu yang dimaksud dengan ini. Nah, yang dimaksud dengan keyakinan ini adalah, nah, kalian yakin sebanyak 90% bahwa akan ada 95% data dalam selang gitu. Nah, kurang lebih gitu cara pikirnya gitu. Jadi keyakinan kalian punya keyakinan bahwa sebesar 90% bahwa 95% populasi akan ada dalam selang ini. Sorry, 95% populasi, bukan data ya. Populasi. Nah, itu kira-kira. Jadi ini cara bacanya gitu untuk si gamma dan si alfa. Nah, kurang lebih ini oh ya, tadi di sini kita akan memiliki nilai alfa dan gamma yang baru. Appendix-nya di buku Walpole, kalian bisa lihat. Jadi di sini, nah di sini ada yang two-sided interval dan one-sided interval. Oke, bedanya apa? Bedanya tadi kalau misalnya one-sided itu ketika kalian punya satu distribusi, nah yang ingin kalian menjadi poin analisisnya tuh satu nilai Z alpha di sini saja. Nah, mengapa demikian? Ya karena yang menjadi poin analisisnya tuh cuma dia lebih tinggi atau lebih rendah saja gitu. Karena kalau lebih contohnya yang si cepat lah gitu. Kayak yang tadi saya tanyakan ke si Wipra gitu, kalau misalnya, targetnya adalah 15 jam gitu, 16 jam tuh nggak boleh. Tapi kalau misalnya 14 jam tuh boleh gitu, nggak masalah. 13 lebih seneng lagi gitu, tapi 16 jam tuh nggak boleh. Berarti ini tuh yang kalian kalian lihat bahwa batas atasnya tuh harus dari satu titik yang tidak boleh lebih, kurang boleh gitu, intinya kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang two-sided atau two-tail ya, nah ini tuh ya di batas-batas yang kalian nanti tetapkan tuh ada di 2 titik, Z alpha per 2, dan satu lagi nih min Z alpha per 2. Nah ini tuh untuk kejadian-kejadian di mana, terlalu banyak itu nggak boleh, terlalu sedikit juga nggak boleh gitu. Jadi harus ada di tengah-tengah ini, kurang lebih seperti itu. Silakan kalian, lihat untuk soal ini, dan coba kalian analisis terlebih dahulu dan kalau bisa dikerjakan silakan coba dikerjakan ya. Baik, kuliah hari ini telah selesai. Kita akan bertemu pada segmen selanjutnya. Saya mengharapkan semua yang telah disampaikan pada segmen kali ini bisa kembali direview dan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tugas atau latihan soal bisa kembali dikerjakan untuk memperdalam dari sisi pemahaman materi dari saudara sekalian.